Lu yang puasa, orang lain yang repot. Gimana sih? Jangan begitu ya. Mari kita dewasa ya. Di dalam Al-Quran itu suruh bilang, percayalah ya, kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Injil, kepada Taurat. Kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tapi fakta yang di lapangan kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudahnya, saudara-saudara. Ya, ayo mari kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada Tabrani Al-Indragiri. Waduh, Indragiri ya, saudara. Ya, silakan Bang Tabrani Al-Indragiri. Nampaknya ini dari Riau ini kayaknya ini. Terbayang saya sungai-sungai yang besar-besar di sana. Ya, silakan. Ya, Bang. Selamat siang. Hah? Apa? Apa bual nih pagi nih? Apa saja yang kira-kira menurutmu isu yang paling basic, isu yang paling fundamental di dalam Islam dan Kristen itu apa? Sebenarnya mengalir aja lah temanya. Silakan. Ya. Silakan. Sebenarnya agama itu tak perlu diperdebatkan lagi, Dis. Agama tidak perlu diperdebatkan. Saya setuju. Sangat setuju. Tapi masalahnya orang Islam ngemis-ngemis, ngais-ngais, mohon-mohon supaya Muhammad dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Itu masalahnya. Seandainya orang Islam bisa berdiri sendiri, maka aman negeri Sentosa makmur jaya. Masalahnya orang Islam tidak bisa berdiri di dalam kitabnya sendiri. Makanya ngemis-ngemis dari kitab orang lain. Gimana? Asumsimu saja itu. Oh, kok asumsi? Kalau orang Islam itu tidak berdamai, mungkin kalian yang minoritas tuh tidak akan bisa tenang hidup di negeri ini. Justru karena kalian itu mayoritas, kalian kalau ngomongin agama Kristen, maka kalian dilindungi oleh negara. Lah, pasti nggak tahu kan? Nah, itu membalikkan fakta namanya, Dis. Luar biasa dia, luar biasa. Bang, aku tanya sama abang. Abang tahu tahu nggak? Itu orang luar negeri, Dis. Negeri kita ini negeri aman, sebentar dulu, abang dengarkan dulu. Jangan kau gabung-gabungkan orang luar negeri dengan Nusantara. Luar biasa dia ini tidak tahu apa-apa. Kadang-kadang, Bang, orang menjadi, mohon maaf nih, Bang. Aku harus pakai kata-kata ini, Bang. Orang menjadi bodoh karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Tadi saya tanya, apa tahu Zakir Naik, tapi abang bilang orang luar negeri. Tahu nggak dia pernah ke Indonesia ngapain? Kalau orang mau datang kita tahu larang lah, Dis. Kalau dia datang bahas agama Islam nggak apa-apa, Bang. Dia datang membahas agama Kristen. Tapi Anda tidak tahu. Pasti nggak tahu. Pasti tidak tahu. Tahu kan? Tahu. Nah, berarti cuma boleh. Kita kan tak perlu mengkait-kaitkan. Siapa yang nyambut dia? Oke, aku tes. Siapa yang nyambut dia waktu dia datang? Ya namanya orang datang karena kita mayoritas itu. Iya, aku tanya siapa yang menyambut dia? Ya itu bangsa Indonesia. Kalau abang ini ngomong aja nggak ada. Bang, dengarkan, biar aku ceritakan. Bang, kalau abang bilang nggak tahu, tolong jelaskan. Bilang gitu, Bang. Jangan bilang sok tahu. Tahu deh. Siapa yang nyambut dia? Siapa yang menyambut? Ini kau menjerumuskan orang nih, Dis. Loh, yang menyambut dia wakil presiden. Pada waktu itu seorang wakil presiden menyambut seorang Zakir Naik, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia, dikasih stadion di Patriot Bekasi, Stadion Patriot Bekasi, ditonton oleh 40.000 orang yang dibahas di atas podium apa? Jesus is Muslim. Allahu Akbar, kata penontonnya. Orang Islam memfitnah Yesus seorang Islam. Ini fitnah yang keji. Ketika saya jawab, oh, darah orang ini halal. Gimana kayak gitu, Bang? Gimana kayak gitu coba? Ketika kalian bahas agama kami, kalian difasilitasi negara, dikawal oleh kepolisian, bahas agama orang. Muhammad dinubuatkan di dalam Injil. Allahu Akbar. Yesus tidak disalibkan. Allahu Akbar. Bang, kami jawab, Bang. Kami jawab. Bahasamu itu tendensius. Loh, kok tendensius?
Kalau Ini kami semua yang saya bicarakan fakta, masalahnya Anda tidak tahu apa-apa. kamu merasa lebih pintar, Dis. Orang Loh, merasa pintar ini, Dis. Saya bahaya tidak nih. merasa lebih pintar. Yang saya utarakan ini memang Anda tidak tahu. Makanya Anda merasa, wih, ini orang Kristen kok bahas-bahas Islam. Justru saya menanggapi kalian. Gimana sih abang nih? Mau saya kasih fotonya? Ini, mau saya kasih fotonya. Biar abang lihat. Oh, gimana? Memang nekat yang nyata, saudara-saudara. Nih, ini bagaimana? Ini kan masalahnya banyak orang Muslim tidak tahu, Bang. Ya wajar lah, karena tidak tahu ya. Nih, ini contoh bagaimana ada dua peristiwa. Nih, ini waktu bahas Kristen ini. Nih, disambut di Istana Wapres langsung. Di Istana Wapres, saudara-saudara. Nih, ketika orang Islam, Tahun berapa tuh? 2017. 2017 kan bukan Pak Yusuf Kalla ketua Nah, ini dia. Wapres saja Anda tidak tahu Wapres 2017. Tidak tahu siapa Wapres 2017? Kelamaan di luar negeri ini pasti. Nah, lalu kejadian kemarin 2024, ini Pak Gilbert ini. Tahu kan Pak Gilbert? Nggak tahu lagi. Pak Gilbert, bagaimana Pak Gilbert? Dikit aja dia dikit aja nyenggol Islam, dikit aja nyenggol Islam, langsung cium tangan, saudara-saudara. Ini, jadi maksud saya gini, Bang, kalau saya bahas Islam, jangan Anda bilang, Anda ini bagaimana? Justru saya ini menanggapi orang Islam. Bahkan tahu nggak tafsirnya Kemenak, Kementerian Agama Negara Republik Indonesia, tahu nggak? Itu mengutip kitab kami, gimana? Ada di dalam tafsir resmi Kementerian Agama Republik Indonesia membahas-bahas kitabnya orang Kristen. Tapi giliran kami menanggapi namanya penistaan agama. Gimana kayak begini, Bang? Gini aja lah, Dis. Kalau kamu merasa kau dengan umat atau istilah dengan kaum agamamu merasa terzolim, pindah aja lah, Dis, ke luar negeri, Dis. Amerika. Kenapa? Nah, ini kan. Karena kau merasa dizolimi, sementara kami orang Islam tidak pernah menzolimi kalian. Tuh. Kita harus kasih lagi. Kita harus kasih lagi contohnya, teman-teman. Kita harus Bang, ini bacanya apa? Coba Abang baca dulu nih. Baca coba ini. Baca, Bang. Kan nggak bisa baca kan? Aduh, gawat, saudara-saudara. Pantesan tidak tahu dia, saudara-saudara. Benarkah, nih Bang, benarkah Bible dipalsukan? Tanda tanya. Ini kajian Islam, Bang. Dibikin bannernya di jalan raya. Apakah ada polisi datang, Satpol PP datang? Apakah ada? Enggak. Ini namanya dakwah, saudara-saudara. Ini namanya syiar Islam. Memberitakan agama Islam, saudara-saudara. Makanya kajiannya begini. Benarkah Bible dipalsukan? Coba, Bang, kalau tulisannya diganti. Benarkah Quran dipalsukan? Ormas, kami dari Laskar ini. Ini Anda mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Makanya, Bang, saya ini justru menyuarakan, ayo kita ini urus agama masing-masing. Kalau Anda bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri, Islam dengan Islam, kami dengan kami. Itu apa nggak bagus, Bang? Bagus. Masalahnya apa? Entah di TikTok, entah di mana, entah di YouTube, kalian terus-menerus, Bang, membahas agama kami. Udah berapa lama kami diam? Udah bertahun-tahun kami diam. Makanya ini saya bersuara nih. Saya jawab nih. Giliran saya jawab dibilang penistaan. Gimana sih, Bang? Kita nih di mana-mana yang namanya minoritas tahu diri aja, tahu diri aja. Justru kalau kami nanti diam terus, kalian akan terus menjadi-jadi. Makanya sesekali kalian ini harus dicubit sekali. Masalahnya kalian kalau dicubit, kalian langsung teriaknya sampai ke pakai toa. Nggak boleh begitu. Nih, saya kasih lagi contoh nih. Banyak, Bang. Abang nggak ada orang yang nggak tahu nih. Anda tahu ini siapa?
Ini tahu ini siapa? Tahu nggak ini siapa? Tahu. Siapa namanya? Kang apa namanya tuh? Orang Jawa Barat. Ngarang lagi. Ini namanya Dondi. Nih, lihat nih, pakai kaos. Jesus. Tulisannya Jesus PBUH. Jesus peace be upon him. Apa namanya? Apa kalau bahasa Arabnya? Apa di bahasa Arabnya ini? Aduh, lupa saya bahasa Arabnya. Nih, dia apa namanya membawa nama Yesus, ya kan? Tapi yang diberitakan agama Islam. Coba, bagaimana kalian ini harus nebeng-nebeng ke Yesus biar laku? Nggak boleh begitu, Bang. Yesus kami itu terlalu tinggi, terlalu suci, terlalu mulia. Kalian pakai untuk nyebarin agama Islam. Jangan begitu, Bang. Yesus itu, kami tidak mau Yesus itu dipalsukan. Yesus itu dalam Islam itu sebagai nabi kami. Tuh kan? Luruskan pendapat. Oke, Bang. Kutanya sama Abang, Bang. Pernah kami menghina Yesus kalian? Tak pernah. Kalian menghina nabi kami. Kalian memfitnah, menghina Yesus kami dengan mengatakan Yesus kami menubuatkan seorang nabi macam Muhammad, Bang. Itu penghinaan besar. Masa Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi seperti Muhammad? Nabi yang kena sihir. Tahu Abang Muhammad kena sihir? Pasti nggak tahu. Siapa nggak tahu? Itu riwayat cerita, Tahu, Kami orang-orang Islam ini diperdengarkan terus. Riwayat cerita, Tahu, Kami orang Islam ini diperdengarkan terus. Nabi itu memang dari manusia biasa. Dia sama. Iya, Bang, tidak ada nabi yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad, Bang. Makanya aku bilang, tolong dong Muhammad tuh jadi nabi ya jadi nabi aja, nggak usah ditebeng-tebengin ke Yesus, Bang. Nggak gitu bisa, dalam riwayat Islam itu jelas. Islam itu penyempurna agama terdahulu, Berarti kembali ke tema ini. Oke, kutes ya, Bang ya. Apakah Islam itu penyempurna agama terdahulu? Kutes, Bang. Ini makanya inilah forum diskusi ini, Bang. Selama kita diskusi ya diskusi, tapi kita itu diskusinya setuju saya sama Abang, nggak boleh hujat-hujatan, nggak boleh maki-makian. Diskusi yang sehat. Nih, Abang bilang tadi Islam agama penyempurna, betul? Ya. Kutanyalah sama Abang. Contoh ya, contoh. Ini Al-Quran, kata orang Islam, kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, menjelaskan apa namanya, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kutanya sama Abang, menurut Al-Quran apa fungsi sunat? Sunat? Fungsinya sunat apa? Menurut kitab yang sempurna ini? Kalau dalam medis saja dulu ya, jelas untuk kebersihan. Menurut Al-Quran, Bang, ini makanya kan Qurannya tidak dipakai. Teman-teman sudah aku bilang, kalau ada orang Islam ke sini nggak ada bawa Quran. Sunat itu bukannya syariat Nabi Muhammad. Saya kan udah bilang, sunat itu syariat Nabi Ibrahim. Saya tidak tanya Quran itu syariat siapa. Yang kutanya, menurut kitab yang sempurna. Oke, kutanya dulu sama Abang. Abang percaya nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Memang itu. Oke, Abang percaya Quran itu kitab penjelas? Jelas. Oke, coba menurut kitab penjelas itu apa maksud dan tujuan sunat? Ntar deh, saya cari Andi dulu. Google dulu. Tanya dulu kepada Google. Makanya ku bilang, Bang, makanya ku bikin tema besar nih. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal? Nggak bisa, Dis. Loh, oke, cobalah Abang jelaskan. Kalau bukan gombal saja itu. Kalau menurutmu hanya untuk digiring-giringkan, tak bisa, Dis. Bang, enggak ku giring, Bang. Ku tanya kalian baik-baik. Umat muslim, percaya kalian Quran itu kitab penjelas? Iya. Percaya Quran itu kitab yang sempurna? Percaya. Percaya Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Oke lah, jelaskanlah muslim menurut Al-Quran apa maksud dan tujuan sunat. Sunat menurut Al-Quran, syariat sunat berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Fungsinya buat apa? Sunat dilanjutkan oleh para nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kutanya fungsinya apa? Bersabda, fungsinya banyak, Dis. Iya, menurut ayat Quran berapa, Bang, fungsi sunat itu untuk kesehatan? Biar misalnya, biar orangnya sehat. Mana ayat Quran surat berapa? Dis. Bang,
Jadi Sudah 100 kali lebih saya katakan Al-Quran. Bahkan kata kitan atau sunat itu tidak pernah muncul barang satu kali pun di dalam Al-Quran, Bang. ada Dis. Coba, Ada. kalau ada kata sunat di dalam Al-Quran, kata kitan di dalam Al-Quran, maka saya Edis TV akan terjun dari puncak Monas, saudara-saudara. Gini, Silakan. dalam memahami agama Islam ini, Dis, tidak semuanya tertuang dalam Al-Quran. Nah, mulai kan? Juga bukan, Des. Arti katanya itu kita ini berpedoman dua Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? Berarti kitab yang menjelaskan hadis apa Al-Quran? Al-Quran itu kalau tak ada Bang, dijelaskan. coba Bang singkat dulu Bang. Coba ya, Bang Tabrani Al-Indragiri yang ganteng. Coba, kitab yang menjelaskan yang mana Bang? Yang Al-Quran atau yang hadis? Di Al-Quran tuh menjelaskan. Muter ya? Muter. Bang, dijawab singkat dulu Bang. Yang menjelaskan yang Al-Quran atau yang hadis? Al-Quran dan hadis, Des. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan sendiri? Bukan begitu maksudnya. Nah, Jadi, kan bingung kan Bang? Bang, kalau Al-Quran itu lengkap, kalau Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kalau Al-Quran itu sempurna, kenapa Al-Quran perlu ditopang-topang oleh kitab yang lain macam orang tak bisa jalan? Coba tolong jelaskan dong menurut Al-Quran, Bang. Katanya Al-Quran kitab yang sempurna, ayo. Fungsinya aja lah, fungsi atau kegunaan sunat tuh biar ngapa, coba. Kena bilang tadi untuk kesehatan. Di mana ayatnya, Bang? Untuk kesehatan di mana ayatnya? Mas Edis ini memanglah. Loh, Bang, Anda itu memfitnah Al-Quran, mengatakan sesuatu yang Al-Quran tidak katakan. Al-Quran tidak pernah ngomong, Quran itu untuk kesehatan, tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Anda memfitnah Al-Quran mengatakan demikian. Jangan giring saya untuk menghina Al-Quran saya sendiri. Justru Anda, bayangkan, di dalam Al-Quran dikatakan, jika kamu tidak ayatnya begini bunyinya, begini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Sebab apa nanti yang kamu katakan dari mulutmu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya, tapi Anda mengatakan sesuatu tentangnya. Saya bacakan ayatnya. Dalam Al-Quran itu, kitan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah Apa ayat fungsinya? 125 dan surat An-Nahl. Saya bacakan. Kalau ada kata kitan di situ, Bang, pegang omongan saya, semua saksi nih, ada 9.600 pasang mata memandang, saya terjun dari Monas. Di Quran surat berapa ada kitan? Adalah, Des. Janganlah sampai Ya, di mati-mati. Quran Al-Baqarah berapa? Saya ini khatam Quran lebih dari 100 kali. Di Al-Baqarah berapa? Ngapa kau udah masuk Islam? Kalau kau udah khatam. Justru karena saya tahu agama Islam, maka mustahil saya masuk Islam. Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Seandainya saja Anda mengerti agama Islam, maka besok pagi Anda sudah bangun dalam keadaan tidak Islam lagi. Memang tidak ada jaminan di saat ini kau bikin konten untuk menyerang Islam. Mana tahu besok kau bangun tidur sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini hayalan yang nyata, saudara-saudara. Coba Al-Baqarah berapa, Bang? Yuk. Allah untuk membolakkan hati, Riz. Al-Baqarah surat berapa, yuk? Jamin di akhir mati dalam keadaan Islam. Maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan iman dan Islam. Des, nih suratnya. Kau bacalah tuh, mana terjemahan. Oke, Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 123 sampai. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Kalau ada kata kitan di sini, saya terjun dari Monas. Baik. Al-Baqarah 123 saya bacakan. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seorang pun tidak dapat menggantikan seorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula akan ditolong. Ini nggak nyambung nih ayatnya apa, Bang? Ini Al-Baqarah 123. Ayat apa kau baca tuh, Des? Al-Baqarah 123. Memang kau nih. Loh, tadi abang bilang Al-Baqarah 123. Sampai 25 lah, 125. Oke, baik. Katanya 123. Oke, 124-nya. sampai 125. 124-nya.
Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim bertanya, dari keturunanku, Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. 125. Dan ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, dan ruku, dan sujud. Mana di sini sunat, Bang? Gak ada. Loh, Bang, tidak ada di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim sunat. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwasanya Ibrahim berkitan. Kalau ada di dalam Al-Quran Ibrahim bersunat, maka saya terjun dari Monas. Katanya Quran kitab yang sempurna, menjelaskan. Masa kitab yang sempurna menjelaskan tidak lebih jelas daripada kitab yang sebelumnya? Gimana? Nah, pusingan? Berat, saudara-saudara. Gimana, Bang? Nah, udah baca-baca komentar dia. Oke lah, Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang berilmu ya, Bang ya. Nanti banyak lagi yang kritik aku, Bang. Bilang, kau debatnya sama Islam-Islam awam saja gitu. Ini banyak kali grup Muni menghujat menghujat dari mana? Saya bilang kepada penonton, jangan menghujat. Ayo kita cerminkan ajaran Kristen, ajaran Kristus, supaya kita memberi mereka ini pengertian, supaya kita dengan lembut, dengan kasih memberikan mereka pengajaran. Nggak bisa kau memberikan berdakwah kepada orang sudah beragama, Des. Nggak bisa, Des. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa, Bang? Bisa. Tidak ada hukum yang melarang memberitakan Injil kepada orang lain. Begitu juga tidak ada hukum yang larang memberitakan Quran kepada orang lain. Nggak ada hukum yang larang itu. Gimana? Banyak kali grup Muni menghujat. Lu gimana? Abang paling SKB 3 menteri. Mah, SKB 3 menteri itu bukan hukum. Hukum itu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, bukan SKB 3 menteri. Mana? Yang disebut hukum, yang punya kekuatan hukum untuk menuntut orang di pengadilan itu undang-undang. Bukan SKB 3 menteri. Gimana, Bang ini? Aduh, makanya, Bang, dipendekin dulu jenggotnya. Jangan panjang-panjang nanti. Aduh, gini tadinya. Sini, Des. Bergelantungan para bidadari, Des. Nah, tuh kan, bergelantungan para bidadari di atasnya, saudara. Apa udah suka, Des? Bukan tidak suka, Bang. Kuhargai imanmu itu, Bang. Bahwa kalian percaya ada bidadari bergelantungan di leher, di janggut. Itu hak kalian. Bahkan setan tidur di lubang hidung orang Islam itu hak kalian. Betul? Enggak, saya enggak setuju. Setan tidur di lubang hidung, nggak percaya? Pantesan masih Islam, saudara-saudara. Baik, saya tampilkan hadisnya. Mau saya tampilkan? Udah lah, Des, capek. Lari dia, saudara-saudara. Kali kita ketemu lagi, Des. Oke, Bang. Terima kasih, Bang Tabrani Alindra Giri. Salam toleransi, Des. Mantap. Kita tetap saudara, Des. Sebangsa dan setanah air, Des. Walaupun kita beda iman. Mantap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau itu saya nggak mantap. Kalau itu saya turun. Ya, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman ya, saya undang teman-teman yang muslim untuk naik kemari, kita diskusi dengan baik, teman-teman ya. Mari. Kita diskusi dengan baik ya, dengan santun ya. Jangan hujat-hujatan yuk. Anda punya pertanyaan apa? Saya punya pertanyaan apa? Temanya ini sebenarnya. Tapi kalau Anda mau ganti tema juga nggak masalah. Nah, sekali lagi teman-teman ya, sekali lagi teman-teman. Kita ada program ya teman-teman ya, ada program pendirian rumah apologet. Jadi kenapa kita perlu berapologet teman-teman? Karena begitu banyaknya orang-orang Islam ya yang terus-menerus menyerang ya, mempertanyakan iman kita. Jadi kita di sini harus, kita nggak boleh jawab terus. Kalau jawab terus ya enak aja jawab terus. Kita juga harus memberikan counter atau serangan balik. Nah gitu. Nah, kalau kita berapologet dari Konoha, ya teman-teman pasti nanti akan didatangi ormas. Siap-siap saja akan menggedor rumah Anda. Buka! Kan itu sudah ada contohnya, udah terjadi kemana-mana ya.
Jadi makanya teman-teman kita mendirikan rumah apologet di sini. Bagi teman-teman, terutama saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman yang punya berkat berlebih ya teman-teman ya. Baik teman-teman silakan. Teman-teman bisa support ya, support pendirian rumah apologet di situ ya teman-teman ya. Teman support di situ bagi teman-teman yang punya berkat berlebih. Sedangkan bagi teman-teman yang juga hidupnya masih pas-pasan, masih susah, dilarang keras untuk berkolekte. Tapi bagi teman-teman yang punya berkat berlebih saja. Oke teman-teman ya. Itu teman-teman ditangkap layarnya, ada kolekte untuk rumah apologet di yang tertera di layar ya. Banknya sudah ada di situ BRT ya. Silakan teman-teman support di situ. Oke. Kita lanjutkan kembali. Ya teman-teman ya. Mari ya bagi teman-teman yang muslim yang memiliki ilmu pengetahuan ya yang siap berdiskusi dengan baik, saya undang untuk diskusi dengan baik dengan saya. Tapi tolong ya teman-temannya kalau datang tolong jangan marah-marah, apalagi kejang-kejang, kesurupan, kesetanan gitu, jangan ya. Oke, kita kasih naik ada M Syamsuri. Atas namanya di situ Edis, Bang. Kalau bukan atas nama Edis berarti itu penipuan. Nama saya itu langsung ya, itu nama saya betulan. Oke, silakan M Syamsuri. Ya, M Syamsuri. Halo? M Syamsuri? Oke, baik ya. Kita kasih turun karena naik. Teman-teman jangan grogi ya. Teman-teman muslim kalau naik ke sini, saya tahu ini aduh ini berat ini jangan panik, jangan grogi. Bahkan saya sudah sarankan, jikalau panik dan grogi melanda Anda, boleh Anda didampingi oleh 2 atau 3 orang ustadz ya. Boleh didampingi. Oke, kita kasih naik ada HI, Hotel Indonesia. Atau HI, atau apa. Ya, silakan. HI. Halo? Macet lagi, saudara-saudara. Baik ya, kita kasih naik lagi ada... Sebentar, kita kasih naik ada siapa ya di sini ya. Di sini ada 29 orang mau naik. Oh, kita kasih naik ada Angga Rukma. Ya, silakan Angga Rukma. Jangan grogi ya, jangan grogi. Biasa-biasa. Ya, silakan Angga Rukma, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik, silakan. Oke. Ya, Bang Angga Rukma muslim, Bang. Muslim, assalamualaikum Bang Edis. Gak boleh mengucapkan assalamualaikum. Oh iya. Tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi maupun Nasrani menurut Muhammad. Itu dulu, sekarang boleh. Wah, gimana? Berarti sudah gak percaya lagi sama Muhammad? Percayalah. Loh, hadisnya bilang begitu. Dilarang mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran gitu. Muhammad. Iya, itu ajarannya itu dulu. Sekarang nggak berlaku lagi. Sekarang itu modern, harus sesama manusia itu harus saling menjaga. Nah, berarti ajaran Muhammad sudah usang. Tidak. Loh, gimana ini katanya? Bang, tadi barusan abang bilang itu dulu sekarang tidak berlaku lagi. Artinya berarti ajaran itu sudah usang. Tidak, dulu naik onta, sekarang PCX tuh bagus-bagus. Itu beda Bang, gak nyambung. Itu beda. Kalau dulu dikatakan janganlah kalian berkendara selain daripada onta, itu berarti berlaku sampai sekarang kalian harus naik onta. Tapi kan nggak ada begitu. Aduh, ini pola pikirnya gimana nih abang nih? Terus, ini benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah global? Gimana itu Bang? Maksudnya gimana Bang? Baca dulu yang benar Bang. Baca dulu yang benar, yuk. Benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah global? Baca lagi Bang, yang benar Bang.
benarkah Quran sebagai kan SBG itu kitab penjelas hanyalah gombal? Oke bang, sekarang kita tes ya. Kita bicara dulu pengertian gombal itu apa. Kalau bahasa Jawanya itu gombal. Kalau bahasa Jawanya itu gombal mukio. Gombal itu artinya, gini bang. Gombal itu artinya omon-omon atau omong-omong belaka, omong kosong, betul? Betul. Nah, sekarang kutanya, abang percaya nggak Quran itu sebagai kitab penjelas? Ya di dalam Quran kan ajarannya kalau kita membaca sebelumnya ya, kalau kita membaca ibarat saja membaca dongeng, ya lah. Hah? Ibarat abang ini Muslim atau gimana bang? Muslim lah. Tapi Al-Quran dongeng. Kan kita nggak tahu bang, kita kan hanya membaca. Berarti enggak, menurut anda Al-Quran itu dongeng isinya? Ya kalau dibilang dongeng nanti saya dosa, itu harus meyakini dan mengimani. Tapi kalau di dalam Quran itu mengatakan bahwa kitab yang paling harus diikuti umat Islam dan orang-orang yang di dunia ini adalah kitab Quran. Oke. Itu kata. Itu kata Quran. Iya, bukan kata. Itu kata ulama-ulama, orang-orang terdahulu kita dulu. Sebagaimana mestinya, bagaimana kita menuju jalan yang lurus agar nanti di yaumul kiamat kita diberi kenikmatan. Begitu Bang Edis. Oke, tapi apakah anda percaya? Kalau sampai saat ini saya masih percaya Bang Edis, karena saya masih memeluk agama Islam. Baik. Oke bang, jadi menurut abang Al-Quran itu kitab yang penjelas itu, kitab yang sempurna, kitab yang menjelaskan segala sesuatu, itu fakta bukan gombal ya? Ya, tapi gini Bang Edis, tolong udah saya berat ini kayaknya mau jawab ini. Coba dijawab dulu nih bang, karena ini tema kita nih. Benarkah itu semua atau hanya gombal? Benar. Kita tes. Oke. Baik. Ingat pegang omongannya ya. Quran menjelaskan segala sesuatu. Bang, ini pertanyaan yang ringan-ringan aja. Ringan, simple dan sederhana. Coba bang, kalau orang Islam katanya kalau meninggal dikafani, betul? Ya, dikafani. Coba jelaskan, kenapa menurut Al-Quran umat Islam harus dikafani ketika meninggal? Silakan. Karena ayatnya dong bang, ayatnya dong. Aduh bang, nggak ada Quran di sini bang. Ya oke, biar saya bukakan, saya bantu. Ayo. Di Quran surat berapa? Kalau umat Muslim itu alasan kenapa dikafani itu dijelaskan dalam surat berapa? Saya bukan hafiz bang. Berat saudara. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kenapa umat Muslim meninggal dikafani, maka saya terjun dari Iya. Bang, kenapa ngelek bang? Maka dari itu saya nggak bisa menjawab. Gimana? Maka dari itu saya nggak bisa menjawab itu bang. Karena baik, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain bang ya. Enggak, maksudnya kan tidak di. Berarti kita jelaskan, kita sampaikan, kita ajak diskusi Muslim yang lain ya. Bentar lah, itu kan tidak dituliskan dalam Quran bang. Cuma iya, berarti intinya Quran sebagai kitab penjelas itu bagi anda sebenarnya sekarang ini hanyalah gombal. Karena buktinya suruh menjelaskan kenapa Muslim meninggal di kafani, Quran tiada mampu menjawabnya. Betul? Betul. Artinya Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal, betul? Ya jangan gitulah bang, dosa. Nah kan. Oke lah bang, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Oke bang, makasih. Dadu dulu aja. Sama-sama bang, sama-sama bang, Bang Angga Hukma. Oke. Ya itu teman-temannya, sederhana saja, jangan yang berat-berat ya. Kalau berat-berat nanti anda semakin lapar, saudara. Oke. Baik, kita kasih naik, ada cowok tangguh. Ya teman-teman, jangan lupa di follow akun ini, karena nanti kalau anda lupa memfollow akun ini, anda cari lagi banyak akun-akun bodong, akun-akun Edis TV yang ternyata adalah palsu. Saudara-saudara. Halo, Bang, ya, selamat ini siang. akun yang asli. Selamat siang cowok tangguh, silakan nyalakan kamera bang. Boleh bang, tapi aku bukan Muslim, tapi aku mau bertanya aja gitu. Boleh? Bukan Muslim apa berarti?
Kristen, tapi aku mau bertanya aja gitu. Ini forumnya kepada orang Muslim, Bang. Kita kasih kesempatan dulu pada Muslim ya, Bang ya. Oke, boleh Bang. Makasih Bang ya. Oke, sama-sama Bang. Saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya, forum ini saya buka itu untuk mengadakan sebuah interaksi yang sehat, interaksi yang akademis, ilmiah ya antara Islam dan Kristen. Begitu. Saya Kristen, tetapi saya sangat-sangat mengerti ajaran agama Islam. Bahkan selama saya ketemu dengan orang Islam, tidak pernah saya dapati satupun orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Untuk itu makanya saya ingin mengundang yang muslim-muslim ke sini untuk diskusi. Sebenarnya adalah alasannya karena banyak di antara muslim-muslim yang berbicara tentang iman kami. Nah begitu ya. Banyak tuh. Saya mengundang mereka-mereka sebenarnya. Tapi sayang seribu sayang saudara-saudara ya. Banyak di antara mereka itu yang tidak berani saudara-saudara untuk menghadapi saya. Aduh, ini siapa ini, saudara? Hai. 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 What's up? Coba. Aduh, tidak berbicara. Do you speak English? Do you speak English? One game. Arabi. Arabic. Oke, kita anu dulu teman-teman. Ini kayaknya PK. Sebentar, saya ini kan ya teman-teman ya. Ini cara PKPK kita turunkan saja teman-teman ini PKPK. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar ini. Si Rijal Motor ini, Rijal Motor, apakah kamu sudah berubah Rijal Motor? Masalahnya kalau kamu saya naik lagi nanti kamu itu lagi. Ya, Rijal Motor ya. Yuk, Rijal Motor. Coba kalau naik bawalah sesuatu yang baru ya. Oke, kita kasih naikkan ada pemuja rahasia. Aduh, turun. Bang Jih. Oke, Bang Jih. Kita kasih naikkan Bang Jih. Selamat siang, Bang Jih. Halo, Bang Jih. Halo. Baik, kita kasih turun ya. Kalau grogi melanda, kita kasih turun. Sekali lagi teman-teman ya yang mau naik ya. Saya tahu ini berat ya. Saya tahu ini apa namanya bikin Anda itu panik, saya tahu ya. Tapi persiapkan dulu, persiapkan diri Anda supaya kalau naik ke sini jangan langsung gemetaran seperti itu sehingga Anda tahu-tahu tidak bisa berbicara. Oke, Siti Jenar. Silakan nyalakan kamera Anda. Bentar Bang, bentar. Silakan. Bentar dulu. Bentar Bang. Siti Jenar. Wow. Silakan. Bentar Bang. HP-nya agak nge-lag ini Bang. Oke, baik kita turunkan dulu ya Bang ya. Nanti naik lagi Bang ya kalau sudah bagus Bang. Oke. Kita kasih naik lagi ada Syahiratul Maut. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan seorang muslim. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Ya silakan nyalakan kamera dulu. Oke, sorry. Saya tidak tahu. Silakan nyalakan kamera dulu, Kak Syahira, silakan. Boleh on camera, Rosa, kamera depan. Aduh. Berarti Anda muslim yang sudah tidak bangga lagi dengan keislaman Anda dan Anda tidak layak datang ke sini. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya. Di sini khusus muslim yang masih bangga, dia masih pede dengan keislamannya. Dia ingin menunjukkan bahwa Islam itu benar. Dia ingin membantah syubhat-syubhat yang diajukan oleh orang-orang kafir ya. Ayo tunjukkan ya. Kita diskusi saja yang sehat, yang baik begitu ya. Diselingi dengan canda tawa, biar nggak tegang-tegang begitu ya. Biar nggak usah kepanas-kepanasan gitu. Slow saja, slow ya. Oke, kita kasih naik ada Nasrullah. Oke, Nasrullah. Silakan Nasrullah. Nyalakan kamera Anda.
Halo Nasrullah. Oke. Ya, saya simpan dulu. Ya, selamat siang Selamatkan Nasrullah. siang kok diselamatkan. Aneh ya, aneh kalimat-kalimat selamatkan siang. Kok siang diselamatkan, bukan kita yang selamatkan. Kalau di Islam kan bagus. Assalamualaikum, selamatkan keselamatan untuk kamu. Mantap Islam. Oh, Ya Pak Des. Oke, betul. Ketika Anda sholat, Anda mengucapkan itu nggak kepada Muhammad? Ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabi, betul nggak? Bener juga ya. Benar. Loh, gimana nih? Benar. Artinya Anda berbicara kepada Muhammad dalam sholat itu, betul? Sangat dalam ya, di sini mengorek-ngorek kesalahan umat Islam ya. Benar-benar. Bukan mengorek Benar. Bang, itu kan ketika Anda sholat, Anda kan ngomong sama Muhammad, Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Cuman kan gara-gara orang Islam banyak sholat tapi nggak ngerti bahasa artinya. Makanya di sini saya artikan arti daripada, bahkan banyak orang Islam nggak ngerti arti assalamualaikum Bang. Banyak Itu, orang Bang, Islam kan mengira assalamualaikum itu artinya permisi. Makanya waktu Bang. saya nonton waktu saya nonton Sidul anak sekolah gitu kan, dia ngomong assalamualaikum sambil marah-marah. Awas kalian ya, assalamualaikum, awas. Loh, assalamualaikum itu artinya damai sejahtera melimpah atasmu, damai sejahtera turun atasmu. Masa sambil marah-marah mengucapkan assalamualaikum? Disangkanya arti assalamualaikum itu permisi Bang. Nah ini Itu, Bang, makanya banyak orang-orang yang tidak paham ini. Nah ketika kalian sholat, kalian mengucapkan kepada Muhammad assalamualaikum ya ayuhan nabi. Artinya salam sejahtera kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi. Nah pertanyaan saya, apakah Muhammad waktu dia sholat dia mengucapkan itu juga Bang? Ya. Dia bilang Karena begitu juga waktu dia sholat. Muhammad sholat nggak? Muhammad sholat nggak? Ya pasti sholat. Oh, ketika dia sholat apakah dia mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi? Riwayatnya, bacaannya memang begitu. Duh, Entah gimana? persisnya kita. Kan katanya Kekurangan ilmu umat lah. muslim mengklaim bahwa kalian sholat sebagaimana Muhammad sholat, betul? Bang, tuh temanya yang dipelajari yang bukan yang pocong-pocong tadi ya. Oh yang mana? Oke silakan. Ayo silakan. Apa yang mau abang baca? Silakan yuk. Mau lanjutkan silakan. Silakan. Abang punya HP? Ada punya HP 2. Bisa HP 2 bukakan AI. ada. Buka AI. Ya, Buka apa? AI. AI? Kena pertanyakan di sana. Nggak ada di sini AI, Bang. Hah? HP saya ini Motorola tuh. Nggak ada di sini lagi. AI. WhatsApp. Nggak ada Bang, tidak tahu saya Bang. Lagian ini Bang, kenapa orang Islam tidak percaya lagi bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Abang, kami kalau butuh dalil cukup di AI sudah selesai. Berarti Apa kita Al-Quran tidak mau dipakai pakai lagi? AI? Bukan untuk kemudahan menentang kalimat-kalimat abang seperti abang tadi. Oke, di mana baik, kalau dalilnya? begitu. Oh, di mana dalilnya? Bang, bukankah dikatakan di dalam Al-Quran seburuk-buruknya ciptaan, seburuk-buruknya makhluk Apalagi? itu adalah orang Itu di mana, Bang? Perjelas. Dah, gimana ini? Oke, saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan, seburuk-buruknya makhluk itu orang kafir, Bang. Waduh. Saya bacakan, Bang ya. Kan kalau AI enggak mau dia bukakan. Saya tadi sudah buka AI. Jelas ini ada di Sebentar, Quran. Bang ya. Bang, Berbusilah sebentar, Bang. pakaian kamu. Saya bacakan Al-Qur'annya, Bang ya. Nih. Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal ayat yang ke-55. Saya bacakan. Sesungguhnya binatang. Perhatikan, Bang. Binatang. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Karena mereka itu tidak beriman. Di dalam surat Al-Anfal ayat 55. Sekarang abang pakai AI, pakai ChatGPT buatan kafir. Bagaimana ini Anda ini? Katanya mereka seburuk-buruknya makhluk, tapi kenapa Anda malah berpatokan kepada mereka? Sungguh Anda nekat yang terlalu. Yang buruk itu apanya dulu, Bang? Buruk itu kalimatnya umum. Bang, seburuk-buruknya
Sesungguhnya manusia, bahkan dikatakan hewan loh ini bang, seburuk-buruknya, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Bang, Saya nggak ngomong kalimat kafir ya, buruk. karena nanti takut kita di-ban sama TokTok. Kalimat buruk tadi yang ada di Quran itu udah pakai alif lam apa belum? Coba, Bang, Gimana nih abang? Nih bang, justru gini bang ya, ini lihat ya. Dalilnya tadi baca lagi dalilnya. Ini sebuah dilema loh bang, sebuah fakta yang sangat tragis. Orang Islam katanya sebaik-baiknya ciptaan, seburuk-buruknya ciptaan itu orang-orang kafir, orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Bang, Allah dan Rasulnya. baca Tapi lagi dalilnya, kenapa saya mau faktanya di mendengarkan lapangan bang? kalimatnya, Faktanya di Qur'annya. lapangan, yang bikin pesawat kafir, yang bikin lampu ini listrik kafir, yang bikin HP kafir. Semua yang Anda lihat di tempat Anda itu semua buatan kafir. Satu-satunya penemuan orang Islam itu yang saya lihat sampai sekarang ada dua. Pertama, kencing onta yang adalah obat diminum sama orang Islam. Makanya banyak orang Indonesia ke Arab di sana beli kencing onta, minum kencing onta mereka. Loh, Bang, itu fakta. dalilnya Bang, tadi, dalilnya tadi keluarkan. Saya mau lihat apa Dalil itu yang sudah mana? pakai alif lam apa belum. Dalil yang mana dulu? Kalau sudah pakai alif lam itu berarti khusus, ada kekhususannya, segi keburukannya buruk khusus, bukan buruk Bang, umum. sekarang saya tanya sama Anda, betul? Oke, saya tampilkan ya ayatnya ya. Waduh, berat ini Ya, saudara-saudara. Baik, saya tampilkan ayatnya di depan kamera. Sorry nih ya, kita pakai sederhana begini. Oke. Baik bang ya, saya tampilkan di depan kamera, saudara-saudara. Baik, kita bukakan kamera kita. Ya, nah, silakan bang. Bacakan. Sesungguhnya Inna syarab. Wah, buku yang goyang nih, Bang. Inna Jangan syarab langsung macet dawabi begitu, Bang. Jangan kena mental, ya. Kafaru fahum la yu'minun. Tuh, allazi itu, Bang, sudah alif lam ada, Bang. Itu berarti orang-orang yang khusus. Iya. Keburukannya, Orang-orang yang Bang. apa dikatakan, Bang? Orang-orang yang apa? Bukan buruk umum, Bang. Orang kafir itu, Bang. Bang, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Kenapa Anda masih mengingkari ayat Al-Qur'anul Karim? Itu, Bang. Inna syarabi. Itu sudah ada pakai alif lam, berarti itu khusus, ada kekhususannya, Bang. Itu segi akidahnya yang buruk. Bukan dari Ini yang saya bilang berat yang Bang. nyata kalau begini, Bang. Bang, jangan Anda bilang begitu nih, Bang ya. Kalau kita tampilkan di sini, Bang. Sebentar, saya buka dulu YouTube-nya, Bang ya. Sabar ya, Bang ya. Bahas Sebentar. kalimat aja kemana-mana. Sebentar. Alah. Bang, kalau seburuk-buruknya ciptaan itu adalah orang kafir, lihat nih ya. Saya buka YouTube saya nih, Bang ya. Nih, saya buka YouTube saya sebentar. Nah, YouTube lagi. Terus Duh, apa lagi Bang, mau senggan? ini sebentar ya. Membuka AI udah berani. Sebentar. Katanya kan apa namanya? Seburuk-buruknya ciptaan adalah orang kafir. Coba lihat nih, Bang. Itu Lihat kan nih ya. Lihat nih, Pahami Bang. kalimatnya dulu, Bang. Bang, Sebentar sebentar, Bang. bahasanya, Bang, ini tahu siapa, Bang? Itu manusia, Bang. Seorang manusia, Bang. Sebentar, Bang. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, minum kencing unta, Bang. Jadi jangan abang bilang itulah penemuan terbesar. Coba apa penemuan orang Islam dalam peradaban umat manusia selain daripada minum kencing onta? Yang obat, ayo apa? Alat pembedahan dokter. Mah, ya Aljabar. ngarang fitnah yang nyata. Alat pembedahan apa namanya? Apa? Alat pembedahan dokter itu Apa namanya? Walah, ya. Aduh, Lupa saya. namanya adalah alat. Apakah alat yang ditemukan? Namanya alat. Berat, saudara-saudara. Oke lah, Bang, kita naikkan muslim yang lain, Bang ya. Nanti banyak yang kritik saya loh, Bang.
bilang begini, Ya, Edis kamu kalau beraninya mau data, muslim-muslim Bang, awam Bang. katanya. Ya, buka aja AI, Bang. Karena saya satu HP tadi tidak bisa Bang, membahas itu. tidak, Kan, Bang, Nah, penemuan kalian itu adalah kencing unta. sejahat-jahat itu, sejahat-jahat kalimat itu bukan semua yang umum jahat. Apa tadi? Mereka Jelek sudah tadi mengingkari ditumpahkan Qur'annya, kepada sudah. orang Kristen itu, Bang. Oke lah ya, Bang. kita kasih muslim yang lainnya Bang ya. Ya, oke, turunkan. Oke, terima kasih Bang Nasrullah. Terima kasih. Oke. Teman-teman, tolong ya, jangan nanti Anda inbox saya, kamu berani sama Islam-Islam yang awam. Coba kamu naikkan dulu si Juma. Si Juma konon kabarnya dia sekarang, tahu nggak si Juma? Dia sampai sekarang itu sudah trauma, sampai dia katanya mau minum. Lupa maskernya ada di mulutnya. Nampaknya di mukanya ada sesuatu cuma berbeban. Loh, udah viral itu guru kalian si Juma. Saking panik dia begini, ini sedotan gini. Padahal di mulutnya masih ada masker. Berat. Oke, kita kasih naik ada Rizka Suka. Ya, silahkan Rizka Suka. Ya, ada 10.000 orang yang menonton di TikTok ini siaran langsung, teman-teman ya. Silahkan tap layar dan jangan lupa juga follow ya. Kalau Anda tidak follow nanti Anda nyesal, saudara-saudara. Ketika Anda tidak follow nanti Anda cari-cari di mana akun yang kemarin itu ya. Nanti Anda nggak ketemu-ketemu nyarinya karena banyak akun-akun palsu. Ya. Ayo, silakan Rika Suka. Rizka Suka. Halo? Waduh, sudah macet, saudara-saudara. Baik. Kita turunkan Rizka Suka. Sekali lagi teman-teman yang mau naik ya, jangan grogi, jangan panik ya. Teman-teman ya, santai bicara yuk. Terima kasih topinya, terima kasih. Oke. Madman. Oh, silakan Madman. Ya, silakan Madman, nyalakan kamera Anda. Macet lagi. Baik, kita kasih turun ya. Teman-teman muslim ya, kalau mau naik tolong ya. Siapkan diri kalian, siapkan mental kalian begitu ya. Daniel Silitonga, apakah Anda seorang muslim? Daniel Silitonga, apakah Anda seorang muslim? Baik, kita kasih turun ya. Kadang-kadang banyak orang juga tidak sadar kepencet, dia tidak tahu kalau dia mengajukan permintaan naik. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, ini kita peruntukkan kepada yang muslim. Adapun teman-teman Kristen, kalau senang dengan acara saya ya, apalagi belum pernah mensupport sama sekali, teman-teman bisa support. Mampir saja ini ke profil saya. Di profil saya itu ada kok tulisan kolekte begitu, terus ada link, itu link YouTube. Klik aja link YouTube itu, kita simpen video-video kita di situ ya. Videonya langsung di Edis TV, channel saya ya, di channel saya. Di situ ada saya tautkan rekening apa segala macam kalau mensupport ke situ. Oke, kita kasih naik ada hanya hamba. Ya, silakan hanya hamba. Selamat pagi. Ya, silakan hanya hamba. Silakan nyalakan kamera Anda. Oh, pakai kamera ya, Bang ya? Iya dong. Ya. Saya sudah kirim undangan itu ke layar Anda. Silakan. Terima. Edis, saya mau nanya, Maryam itu menyembah anaknya. Waduh, ini saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Anda saya suruh menyalakan kamera. Apakah Anda pura-pura budek atau bagaimana ini? Berat ini teman-teman ini. Oke, kita kasih naik ada Agus Acim. Ya, silakan Agus Acim, nyalakan kamera Anda. Agus Acim. Halo? Macet lagi sudah. Teman-teman muslim, saya tidak mau membuat kalian itu
gemetaran di sini. Makanya saya bilang, kalau Anda merasa Anda ilmu pengetahuan Islam Anda atau ilmu perbandingan agama Anda itu 0, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Nanti Anda naik. Pencet lagi nih teman-teman. Ntar saya buang dulu nih ya. Salah pencet lagi nih. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Mr. AI Tech 2025. Ya. AI Tech 2025, silakan nyalakan kamera, Bro. Waduh, terpental lagi. Zaina Segap. Ayo. Silakan Zaina Segap. Yuk, silakan, Bang. Zaina Segap, apakah Anda seorang muslim? Oh. Halo? Halo. Ya, muslim, Bang. Ya, muslim. Kok gelap, Bang? Kacamatannya buka dulu biar nggak gelap. Udah terang sekarang. Tadi gelap. Silakan, Bang. Yuk. Udah terang. Ini saya mau nanya dulu ya. Oh, boleh saja. Boleh. Silakan. Halo? Ya, coba Anda periksa dulu sinyal Anda ya. Coba Anda Anda periksa dulu sinyal Anda. Nanti kalau sinyal udah bagus, ini saya mau nanya. Ya, masalahnya sinyal Anda itu bolak-balik juga, kita nanti ngomong capek itu, menghabiskan banyak energi itu. Saya ngomong, suara saya Anda terima 10 menit lagi. Oke, kita kasih naik ada Moz. Ya, silakan Moz. Halo Moz. Coba siapa yang kalian anggap mengerti ajaran agama Islam, coba undang, suruh naik kemari, coba yuk. Moz, halo Moz. Macet lagi. Teman-teman, tolong ya sekali lagi teman-teman ya. Saya nggak gigit kok, santai saja. Kalau naik ke sini jangan grogi, jangan panik. Bicara. Ya, ayo, bicara. Tunjukkan bahwasanya Islam masih punya daya upaya, masih punya kekuatan untuk bisa berargumentasi gitu ya. Yuk. Nih, Islam bertanya, Bible menjawab. Kristen bertanya, Quran membisu. Yuk, silakan. Yuk, temanya itu. Ya, biar nggak terlalu kita. Bintang Fortuner. Ya, Bintang Fortuner, silakan. Ya, Bintang Fortuner, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Macet lagi. Dor. Ayo, Bintang Fortuner. Berat ini teman-teman. Aduh, berat. Si Juma di mana ini saudara-saudara? Oke, ada sebentar. Ini tadi yang naik ini, ada tadi naik ini, Rizka Suka. Ya, Rizka Suka. Ya, silakan Rizka Suka. Halo Rizka Suka. Halo, sebentar. Saya mau... Ya, silakan nyalakan kamera. Tenang saja, saya nggak gigit kok. Tenang saja, saya sudah jinak ini. Sudah divaksin. Yuk. Tenang saja. Nggak garang. Slow saja. Yuk, silakan. Kalau saya Rizka sih Suka. beda ya, Mas. Pendapat saya juga beda juga mungkin dengan yang lainnya. Kalau saya sih orangnya agamamu, agamaku. Karena bapakku orang Katolik, kalau aku kan masuk Islam. Kalau dari keluarga mamaku Islam, dari keluarga bapakku asli Dayak Katolik ya. Gitu. Jadi aku orangnya, walau kalau ada orang Islam istilahnya menghina atau mencela agama lain, aku yang ke depan gitu. Melawan mereka, bukan apa? Karena yang aku tahu ya, agama itu semuanya yang menciptanya Allah gitu. Tuhan yang ciptakannya, benar nggak? Nah, saya tidak setuju. Sayang sekali saya tidak setuju.
Loh, begini. Iya. Begini kan Rika pendapat suka. kita kan beda-beda, Bang. Ya, begini Rizka Benar suka. nggak? Itu kan pendapatku. Oke, Ini bagi tapi- aku ya, bagi aku aja. Kalau pendapat abang ya pendapat abang begitu. Saya tanggapi, bisa saya Nah, tanggapi? saya kan nggak salah kan menyampaikan pendapat saya kan? Oke, bisa saya tanggapi? Boleh. Oke. Jadi begini, sayang 1000 sayang, sayang 1000 sayang, tapi sayang 1000 kali sayang. Islam tidaklah apa yang barusan Anda katakan. Islam tidak sesuai dengan apa yang barusan Ibu katakan. Islam tidak sesuai dengan pendapat yang ada di dalam diri Anda. Islam itu adalah apa yang dikatakan Al-Quran. Nah, satu contoh tadi yang belum selesai. Dikatakan menurut Al-Quran, seburuk-buruknya makhluk, bahkan dikatakan seburuk-buruknya binatang, itu adalah orang kafir. Betul nggak? Dan seburuk-buruknya berarti orang kafir. Bukankah berarti orang kafir itu kan berarti kan orang yang sama sekali yang tidak ada agamanya, bukankah Bukan, seperti orang itu? kafir itu di sini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya kasih, oke, kita tampilkan ya. Masalahnya banyak muslim tidak tahu ini. Nih, saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Saya balikkan dulu. Kita diskusi ya, nih. Karena banyak orang Islam, tapi di hati nurani Anda kayaknya menolak Al-Quran ini. Oke, baik. Kita tampilkan ya, kita tampilkan. Nih, apa di sini dikatakan nih? Itu di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-55. Nih, sesungguhnya, ini dikatakan binatang loh. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang manusia, orang-orang kafir. Karena mereka itu tidak beriman. Ini menurut Al-Quran. Nah, makanya tadi saya bilang, sayang 1000 sayang. Islam itu bukan apa yang ada di dalam hati Bu Rizka. Islam itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Betul? Ya kan? Iya. Jadi mau gimana? Kalau ibu katakan mari kita bertoleransi, mari kita, kalau seandainya Islam seperti itu, waduh, mantap kita. Tapi bayangkan, untuk memberi salam saja nggak boleh. Gini dia, Bang. Coba silakan ya, tangkapi dulu ya, Begini silakan. dia, Bang. Sebenarnya Al-Quran itu tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah untuk bermusuhan, untuk berbenci atau sebagainya ya. Cuma ada individu aja ya, umatnya aja gitu, manusianya aja gitu. Jangan bagi aku ya, kalau semua agama itu tuh bagus bagi aku. Begitu, seperti almarhum bapakku. Kalau jika kamu udah masuk agama itu, percayalah dengan agamamu. Seperti mereka juga percaya dengan agama mereka gitu. Dan tidak pernah diajarkan oleh orang tuaku walaupun berbeda agama mengatakan yang aneh-aneh gitu. Nah, masalahnya itu ajaran orang tua, bukan ajaran Islam. Apakah ajaran Islam seperti itu? Loh, gini. Ini fakta ya, gini. Banyak sekali kasus misalnya kemarin ada ibu, bapak, anaknya diajak naik motor ngebom gereja, bom katedral Surabaya, bom Bali, bom ini, bom itu, bom itu. Coba. Ini kenapa terus-menerus terjadi ini? Ini buku apa yang mereka baca? Nah, itu kan sebenarnya bukan dari ajarannya Al-Quran aja. Itu kan istilahnya yang manusianya yang memang hatinya nggak bagus. Tapi gitu. masalahnya begini Bu Rizka. Masalahnya orang-orang yang kejadian begitu, mereka itu membawa-bawa Al-Quran. Contoh, kejadian yang terbaru itu ada terjadi di Polsek Astana Anyar. Tahu bagaimana ada seorang laki-laki, dia membawa shogun berwarna biru. Di tulisannya itu tulisannya surat At-Taubah ayat ke-29. Ada itu At-Taubah 29, sepeda motor yang digunakan dia untuk meledakkan diri di Polsek Astana Anyar bertuliskan At-Taubah 29. Apa bunyinya? Setelah dicek bunyinya,
perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iya, tapi makanya saya bilang, jangan buru-buru dikatakan bahwa mereka tidak terinspirasi dari buku itu. Jangan buru-buru. Kita itu kalau ingin memecahkan sebuah masalah, kita harus betul-betul apa sih yang terjadi. Jangan kita pura-pura buta, nggak boleh. Nah, kalau seandainya Islam tidak mengajarkan demikian, tolong diluruskan. Maknanya ini gimana sebenarnya? Kalau di sini disuruh perangilah, apakah maksudnya sayangilah atau bagaimana? Kan gitu. Karena di sini tertulis perangilah. Qatilulazi katanya kan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jelaskan Tapi itu. kalau- Maksudnya bagaimana? Tapi Sehingga kalau orang ini tidak kan- lagi terinspirasi dengan ayat itu untuk melakukan kekerasan. Begitu. Benar. Itu benar. Kata abang pun ada benarnya juga. Begini, kalau itu kan bagi mereka, tapi kalau aku kan mendengar apa kata orang tuaku, dan aku orangnya sifatnya netral ya. Di mana ada agama yang diciptakan oleh Allah, berarti itu bagus gitu. Tidak mungkin Allah itu tidak menciptakan sesuatu nggak bagus kan. Nah, yang nggak bagus itu manusianya. Begini, Bu. Nah, kan Sebenarnya gitu. begini, Kenapa orang Allah itu biasanya ada nggak dulu bang? Ada Dayak, Cina, Melayu, ada agama pun bermacam-macam diciptakan. Biar kita saling menghormati, Seharusnya menghargai. seperti Biar itu, Bu. kita itu Alangkah- paham, oh agama ini seperti ini loh. Betul. Agama itu Alangkah seperti itu loh. indahnya, Nah, gitu. alangkah indahnya kalau kita itu semua berpelukan, bergandengan tangan membangun negeri ini. Alangkah indahnya, tapi kan faktanya bukan itu yang terjadi. Ya benar. Bayangkan Itu kan yang di salah. tahun kerusuhan Yang salah itu 98 apa umatnya, yang Bang. mereka teriakkan, apa yang mereka Bang, aku mau itu lakukan. dulu bang. Coba. Mau jemput anakku sekolah. Waduh, lari. Ya udah, nggak apa-apa lah. Bukan lari, nggak lari. Nanti aku hadir lagi. Cuma Baik, aku silakan. jemput anakku sekolah. Silakan. Ya, itu artinya fakta ya teman-teman ya. Kita ini berbangsa dan bertanah air nih, kita ini kan ingin tujuannya itu baik. Tapi kan terus-menerus ini merongrong nih. Orang lagi jualan, warungnya dipecahin, digeruduk dipecahin. Kamu tidak menghargai. Saya lagi puasa ini, kamu nggak repot kita. Kita mau berbangsa bernegara ini kayak mana kalau kayak begini terus? Lu yang puasa, gue yang repot. Gimana sih? Makanya gini loh, kita coba ini, kita pecahkan dulu solusi ini gitu loh. Jangan kalau dikritik dikit langsung marah. Kesetanan, suruf dan sebagainya, jangan begitu ya. Yuk, kita yang baik-baik diskusi seperti itu. Jangan aduh berat kita ini. Karena ini udah terus-menerus terjadi. Orang Kristen mau ke gereja aja, tidak boleh kamu membangun gereja di sini. Tapi kalau orang Islam, saudara-saudara, gelar tikar di jalan pun jadi. Tapi kalau orang Kristen, walaupun sudah di ruko-ruko, udah ditutup-tutup, disekat-sekat biar nggak berisik, tidak boleh kalian bergereja di sini. Nggak boleh. Ya, dilarang keras bergereja di sini. Harus izin ini, harus izin itu. Pak RT ini, Pak RT itu, SKB 3 menteri. Berat. Ya, silakan Syekh. Temanya apa, Bang? Aduh, temanya sebenarnya tadi ngelanjutin ibu itu. Gini Syekh, apakah apa ya sebenarnya yang terjadi nih? Apakah orang Islam itu adalah sesuai dengan cerminan orang-orang yang bubarin warung, mecahin orang sambil teriak Allahu Akbar? Apakah betul itu ajaran Islam atau sesungguhnya bukan yang demikian? Coba silakan. Bukan, Bang. Bukan. Saya jujur bukan itu. Islam bukan seperti itu. Terus terang saja, Islam bukan seperti itu. Itu mungkin orang yang kurang mengkaji, Bang. Jujur saja. Orang yang kurang mengkaji. Dan saya tahu itu, karena saya juga dulu pernah lah seperti itu, karena masih botol waktu itu. Betul. Dulu pernah saya seperti itu. Saya ini termasuk dulu Islam yang radikal lah.
galak gitu, radikal, karena masih botol itu. Makanya kepada seluruh muslim, pelajarilah kitab kalian itu, yaitu Quran dan hadis, pelajari. Tapi ya. Tapi kalau dipelajari isinya begini loh Bang. Coba nih, aku kasih tahu ya Bang ya. Ya. Katanya suruh pelajari. Masalahnya dipelajari nanti takutnya semakin menjadi-jadi. Oke nih, baik ya. Nih, saya tampilkan dulu di layar, sabar. Ya. Ini adalah ajaran agama Islam. Ini baru satu doang yang kita baca, nanti belum yang lain-lain. Oke nih, kita tampilkan nih Bang. Nih. Ya Bang ya, nih. Ini hadits ya. An Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Sebentar, live di Ya. TikToknya ini saya naikkan aja ke atas sebentar ya. Nah di sini, hop. Ya gini. Nah ini ya. Nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah, sebentar saya buang dulu ininya. Nih, janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Oh iya. Bagaimana Bang kalau orang baca ini, dia tidak terinspirasi dengan ayat ini, sehingga kalau ketemu ada orang, orang Yahudi nih, dan orang Nasrani, ayo kita desak mereka ke jalan yang sempit nih. Gimana nih Bang? Ayo. Itu sebetulnya Bang, itu sebetulnya pemahamannya harus diubah. Mungkin itu perjanjian lama Bang, itu namanya mungkin. Wah, berarti sudah tidak berlaku ini. Berarti sudah tidak berlaku ini. Ya sudah tidak berlaku Bang. Itu kan untuk di abad ke-10 kalau nggak salah. Ini kan abad 21. Waduh, masalahnya nanti kalau tidak berlaku nanti gimana? Gak apa-apa Bang. Ya saya sekarang sudah siap. Karena kan kemarin juga yang inbox saya ada 20 orang ya. 20 orang, 18 orang menghujat. Dan ada 1 orang yang menanyakan alamat saya. Akan saya. Gini katanya. Nah, itulah kan makanya Bang. Makanya ketika kita dapati bahwa umatnya seperti itu, masa ajarannya bukan seperti itu, Bang? Kecuali jumlahnya 50-50, begitu 50 begini. Tapi ini masalahnya dari berapa orang tadi cuman 80%-nya semuanya begitu. Satu orang begini. Tapi setelah saya cek, saya cek mereka itu orang-orang yang mungkin maaf ya, IQ 12,7. Buset, saudara. Di bawah apalah, di bawah simpanse mungkin lah. Buset. Ya saya jujur aja. Setelah saya tanya kamu apa Muslim? Setelah saya tanya Muslim, dia itu sepertinya Muslim, hanya cinta Muslim, tapi tidak tahu ajaran Islam itu seperti apa. Seperti itulah. Yang saya tahu. Coba tanggapannya Rizal Motor, silakan Rizal Motor. Mengkafirkan saya, gitu. Tapi masalahnya begini, Bang. Masalahnya orang-orang Muslim ini banyak mereka itu yang menentang Anda, bahkan menentang Anda tidak mencerminkan agama Islam. Justru malah Anda ini, gitu loh. Justru itu. Ya Rizal Motor silakan. Rizal Motor nyalakan kamera. Justru itu. Assalamualaikum Bang Rizal. Iya gimana Rizal? Bang Rizal. Tadi kata Syekh tadi dia bilang ajaran itu katanya yang barusan itu sudah tidak berlaku lagi, udah kadaluarsa. Jadi yang benar yang mana nih? Yuk. Kalau kau ingin bertanya, Des, kalau kau pintar dan menggunakan akal dan otakmu, maka kau tanyakan sesuatu kepada ahlinya. Contoh, ketika kau menanyakan suatu penyakit, jangan kau tanyakan kepada tukang parkir, karena dia nggak ngerti dia. Oke, berarti Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa Syekh dia tidak paham agama Islam. Maka tanyakanlah ketika untuk menyusun atau mengatur motor-motor, tanyakanlah kepada tukang parkir. Itulah orang dalam yang dalam baik. Ini ada hadis bunyinya begini, Jal. Sebentar, Jal. Ini ada hadis bunyinya begini nih. Kalau kamu ketemu dengan orang Nasrani maupun ketemu orang Yahudi, jangan beri salam pun jangan, tapi desak nih. Dan di jalan, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit.
Apakah ini masih berlaku, Rijal? Meninggal dunia. Berlaku nggak ayat ini? Itu kita kaji dulu apa makna dan kapan hadis. Ya udah, itu. silakan. Coba kamu jelaskan yuk. Coba Begini, kamu jelaskan. Begini, Silakan Des. kamu jelaskan Aku itu ingin yuk. mengatakan seperti ini, Des ya. Silakan Ingat, kamu jelaskan itu yuk. Jelaskan. yang tidak ada, Des, satu orang kafir pun, ingat ya, tidak ada satu orang kafir pun ketika dia memasuki Islam tanpa dia berpikir terlebih dahulu. Ini nggak nyambung yang ditanya. Aku ingin mengarang. Pantes kita tidak pernah punya solusi kalau kayak begini, Rijal. Ini yang ditanya apa? Yang kamu cuma ngomongin apa ini? Aduh, gimana Syekh? Coba Syekh. Aduh. Kalau Syekh tadi jawabannya langsung ngomong itu sudah nggak berlaku lagi katanya. Kamu malah berbelit-belit, berputar-putar. Silakan Syekh. Kalau saya lihat di Al-Quran itu ya di Al-Quran, tapi saya lupa ayat berapa itu. Cuman di situ yang saya ingat itu lita'arofu, saling pengertian. Ujungnya ada inna akramakum indallahi atqakum. Tapi saya lupa itu ayatnya ayat surat apa gitu. Jadi kan manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbeda-beda bangsa untuk saling pengertian. Lita'arofu ke di situ ya. Lita'arofu itu secara bahasa mengenal, prakteknya saling pengertian. Di dalam berarti ajaran Al-Qur'an bertentangan dong dengan ajaran Muhammad. Ya kalau hadis itu Bang jujur saja, kalau hadis jujur aja, yang nulis hadis itu kan ada kepentingan itu. Berarti penulis hadis memanfaatkan orang Islam. Ada, maaf gini ya contoh, saya suka kayak gini, bikin aja Rasulullah itu menyukai ini. Gitu aja, ini contohnya. Oh iya, saya pernah pertanyakan itu Bang, saya pernah pertanyakan itu. Coba kameramu jangan dibalik-balik Rizal, kau sudah malu jadi orang Islam atau gimana ini? Sebentar Rizal, sebelum itu apa itu? Apa itu? Coba Bang Rizal cari, saya lupa lagi yang ujung ayatnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Ujung ayatnya saya lupa lagi itu ayat selanjutnya, ayat sebelumnya. Kalau nggak salah kami menciptakan berbangsa-bangsa gitu dari seorang laki-laki dan seorang ibu. Terus bla bla bla, saya lupa lagi itu. Berarti begini. Saya pernah bertanya, ini sebentar ya. Dulu zaman kita sekolah, waktu saya sekolah dulu, di sekolah itu yang pakai jilbab itu cuma satu orang. Tapi semenjak tahun 2015 kemari, setiap kepala orang muslimah saya lihat berkerudung semua. Dulu zaman kita, lihat kalau Anda tidak percaya, ketik anak-anak SMA atau nggak usah jauh-jauh, tonton film zaman-zaman dulu. Film apa? Zaman-zaman dulu misalnya Dono Kasino Indro, apakah Kadir, Doyok, apa segala macam. Tidak ada di situ perempuan berjilbab, nggak ada. Tapi ke belakang ini perempuan pada berjilbab. Saya pernah berpikir Muhammadiyah dulu seperti apa? Nggak ada. Makanya begini, makanya pertanyaan besar begini. Ya. Tadi kan Syekh tadi mengambil sepatu. Nah, orang mengambil sepatu lalu menuliskan Rasulullah begini-begini. Apakah ini pertanyaan, ini bukan kesimpulan ya. Jadi jangan bilang saya menyimpulkan ya, ini pertanyaan. Apakah jangan-jangan hadis-hadis supaya muslim menutupi kepalanya itu adalah digembar-gemborkan oleh para penjual-penjual bisnis jilbab ini? Nah, coba ayo. Gimana nih? Padahal di dalam hadis itu dikatakan Muhammad berkata, barang siapa yang mengada-ngadakan perkataan lalu mengatasnamakannya kepadaku, maka dia menyediakan tempat duduknya di neraka. Betul? Betul. Nah, coba Rijal, gimana itu Rijal? Betul, sangat betul. Tidak satu syariat pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia ini akan kembali kebaikannya untuk manusia itu sendiri. Oke, berarti kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Ketika manusia itu, dengar dulu, ketika manusia itu mau mengikuti syariat tersebut, maka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Tetapi kalau nggak nyambung lu Rijal ini kalau diajak ngomong. Kamu makan apa sih Rijal? Udah makan belum kamu? Jangan-jangan kamu nggak sahur tadi pagi. Rijal, yang saya tanya, berarti kalau ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apakah mereka harus didesak ke jalan yang sempit? Itu makanya aku tanya tadi apa konteks, maka aku tunjukin ayat. Kau nggak mau baca ini? Ya sudah, coba kau baca.
Coba kalian baca. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu, yang lebih kecil dari nyamuk. Berarti begitu hinanya orang-orang. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Mereka tahu, orang-orang beriman itu tahu kebenaran syariat-syariat Allah. Allah suruh sunat untuk apa? Untuk kebersihan dan datang kembali. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung Rizal ini. Aku belum jelas. Saya udah serius-serius dengerin. Pikiran saya ini kamu mau jawab apa? Rizal, tadi kita ini membahas ajaran agama Islam. Menjelaskannya. Aku beri aku kesempatan dulu. Beneran nih lupa sahur nih tadi pagi nih. Beneran nih lupa sahur nih. Beneran nih orang lupa sahur nih. Rizal, dengerin. Menurut ajaran Muhammad di dalam hadis, kalau ketemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani, apa dikatakan? Jangan kalian mengucapkan salam pun jangan. Kalau ketemu, desak mereka ke jalan yang sempit. Tahu? Itu makanya aku terangkan tadi, Edi. Berarti itu benar. Apa konteksnya? Enggak, saya tanya, berarti itu betul harus begitu orang Islam. Ketika dia melakukan hal yang sama, ya kita harus berbuat yang sama. Makanya ketika di mana ketika dia melakukan hal yang sama? Aduh, ini orang ini mengada-ngada aja ini orang dia. Bagaimana ketika bener-bener dah ini orang nih, bener-bener dah. Nih loh, saya bacain ya, nih. Aduh, nih saya balikin nih kamera saya lagi nih. Aduh, Rizal nih. Coba kamu yang baca lah, Jal. Nanti saya terus yang ngerti agama Islam. Coba baca yuk, Ayo. Aku udah baca, udah hafal. Iya, coba kamu yang baca dulu, coba. Ayo. Iya, apa yang ingin kau tanyakan? Itu kan dari Abu Hurairah, ayo baca, ayo. Iya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ke jalan yang sempit." Nah, apa yang ingin kau tanyakan? Berarti ini harus dipraktekkan nggak sama orang Islam? Praktekkan. Nah, makanya saya bilang, Syekh. Makanya saya bilang, Syekh. Ini yang terjadi, Syekh. Makanya kekerasan terjadi di mana-mana, Syekh. Coba, Syekh. Jangan kamu memulai mengucapkan salam. Oke? Jangan kamu memulai mengucapkan salam. Ya. Itu kan berarti kita jangan memulai mengucapkan salam, tapi kalau mereka salam gimana? Kalau mereka baik itu tadi aku bilang. Nah, makanya saya bilang kalau ketemu mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Kalau mereka baik, kita lebih baik lagi. Nah, itu ngarang beda. Aduh, kita borong. Kalau mereka jual, kita borong. Tapi kalau ini benar-benar ini, aduh. Nih lihat ya, nih coba nih dengerin nih. Nih. Betul. Coba ya, saya ini ya, nih. Aku harus jelaskan tadi dulu. Ayat tadi belum selesai. Coba ya, ini saya ya. Ini sebentar, ini saya putarkan sebentar. Apakah benar ya ini ya? Apakah benar agama Islam seperti apa cerminan agama Islam? Nih, saya putarkan dulu videonya. Waktu saya ngisi taklim di sana, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Berat ini fakta, fakta. Ini fakta. Ketika saya bilang begini, katanya saya adalah penebar fitnah. Sungguh kalian itulah penebar fitnah yang nyata. Pak Idris, maaf. Ya, silakan. Yang dia itu kan Ustadz Basalamah, orang Sulawesi kalau nggak salah ya, itu Ustadz Basalamah orang Sulawesi. Ini nggak ada kaitannya sama daerah, Bang. Jangan bahas daerah, nggak ada kaitannya. Maksudnya
dia itu seorang Wahabi. Dia itu dari Wahabi. Wajar lah kalau Wahabi wajar kalau untuk saya. Kan berat ini kan. Iya. Ini jadi yang mana yang benar ini saudara? Antara Wahabi, Khawarij sama Mujasimah, maaf, beda dengan saya. Jujur saja. Antara Wahabi, Khawarij, Mujasimah, saya tidak setuju dengan mereka. Bukan merasa saya paling benar daripada mereka. Cuman banyak yang tidak setuju. Kalau dengan Wahabi, dengan Mujasimah, dengan Khawarij, saya tidak setuju. Jujur aja. Bukan saya merasa sudah benar, bukan. Saya tidak setuju dengan mereka. Gimana Rijal? Bang Rijal setuju dengan Wahabi? Begini Bang, itu adalah sebab dari akibat yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir maka. Kan yang tapir lagi yang disalahin. Tapir lagi dor. Ini yang disalahin. Pokoknya salah orang tapir. Kapan ini? Gimana ini? Orang tapir baik-baik saja di kampungnya. Mereka baik-baik saja dengan agamanya. Nggak ada orang tapir ngomong-ngomong, Islamin gua dong. Nggak ada. Gimana? Itu makanya beri aku kesempatan untuk menjelaskan ayat ini tadi. Silakan, coba, silakan. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan, tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang kafir. Begini. Rijal, kamu bohong lagi nih. Nih, saya tunjukkan langsung dari Muhammad. Bagaimana tabiat seorang Muhammad ya. Lihat nih. Nih, coba siapa yang baca ini? Ini hadis nih ya. Ini hadis dalam Sunan Tirmizi 2531. Coba. Seseorang bacakan kepada saya, tolong yuk. Silakan, Syekh. Oh, saya HP-nya lagi pakai yang satu lagi. Oke, saya yang bacakan ya. Saya yang bacakan ya. Siap. Nih. Telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Ammashi, dari Abu Salih, dan seterusnya nih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perhatikan nih, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, perhatikan ini, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka kecuali dengan haknya. Sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatan, maka Allah lah yang menghisap mereka. Nih, lihat nih. Nih hadisnya nih. Jadi Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia nih. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada ada Tuhan selain Allah. Kalau mereka mengucapkan demikian, maka mereka menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka.